What's up guys, jumpa lagi sama kami di channel Kurang Sukses. Kali ini Mimin akan ajak kalian untuk sukses rebahan. Ya, daripada kalian streaming sendiri di situs yang agak ekstrim iklannya, mending sini aja gue jabarin dan explore film-film keren yang belum kalian ketahui. Yo ke filmnya. Alur cerita Jailbreak 2 2014. Ya, dibuka dengan pemandangan California dan kemudian scene pindah ke sebuah rumah. Di dalam kamar rumah itu ada wanita cantik. Wanita ini bernama Anna. Anna adalah wanita yang pintar. Dia juga sangat pandai bermain cello. Saat itu Anna sedang memainkan cello dan seorang pria tua tiba-tiba masuk ke kamarnya. Dia adalah ayah tiri Anna. Ayah tiri Anna kemudian mendekati Anna dan kemudian memperkosanya. Dengan refleks, Anna pun menendang. Lalu dia terpental dan lehernya tergores oleh kaca. Seketika itu, ayah tiri Anna pun meninggal dan akhirnya Anna dibawa ke pengadilan. Saat di pengadilan, Anna menjelaskan bahwa ia tak sengaja melakukan itu. Tapi ibu kandung Anna memberi penjelasan yang akhirnya membuat Anna divonis 5 tahun penjara. Di sana, Anna diperiksa layaknya narapidana seperti biasa. Di sana, Anna dimasukkan ke dalam sel, dan di dalam sel itu, Anna melihat seorang wanita. Wanita itu bernama Ginny. Ginny memberitahu Anna bahwa dia sudah berada di sel selama 5 tahun. Saat Anna tidur, tiba-tiba Ginny colmek saat memandang Anna. Anna tiba-tiba terbangun dan curiga kepada Ginny. Saat ini pertama kalinya Anna keluar dan melakukan kegiatan di penjara. Sebuah kelompok menghampiri Anna dan pemimpinnya mengajak kenalan Anna. Pemimpin ini bernama Cody. Cody kemudian menyanjung Anna dan menawarkan untuk gabung dengan kelompoknya. Lalu Anna menolaknya. Mendengar jawaban itu, Cody langsung mengancam Anna. Di sana, Anna dibully, disiksa, dan dianiaya oleh kelompok Cody. Seorang perawat memberitahu Anna bahwa jika Anna ingin aman, Anna harus bertemu dengan Frank. Tanpa berpikir panjang, Anna langsung pergi menemui Frank. Frank adalah ketua yang mengelola penjara di sana. Saat itu, Frank memberi syarat, jika Anna ingin aman dari semua gangguan, Anna harus bersedia kentu dengannya. Mendengar itu, Anna pun pergi. Anna pergi ke kamar dan menangis. Di situ Ginny menghiburnya dan akhirnya mereka berdua ngencut bersama. Di hari kedua, Anna dibully oleh kelompok lain. Anna merasa jengkel
jika Ana terus begini, dia akan dibully terus-terusan. Ana pun menghampiri anak buah Cody dan berkelahi. Melihat keberaniannya, Cody pun mengajak Ana berteman. Selanjutnya, Cody menyuruh Ana untuk menghabisi kelompok lain. Ana pun setuju dan akhirnya terjadi perkelahian. Kemudian mereka dipisahkan oleh para satpam. Dan karena kejadian itu, Ana dihukum dan disekap selama 2 minggu. Tetapi Ana hanya menjalani selama 2 hari. Ternyata Ana diberi keringanan oleh Frank. Ana menemui Frank dan Frank membicarakan soal kesepakatannya. Ana pun setuju dan akhirnya burung Frank diemut oleh Ana. Setelah Ana ngemut burung Frank, Ana langsung muntah-muntah. Saat berteman dengan Cody, Ana dikenalkan sabu-sabu, minuman keras, bahkan Ana menato kulitnya. Saat Ana mulai mabuk, Cody langsung bergegas mengiwi Ana. Esok harinya, Ana diapeli oleh ibunya. Ana meminta ibunya untuk jujur, tetapi ibunya tetap saja menyalahkan Ana. Akhirnya pertemuan itu berakhir menyedihkan. Jam istirahat berdering. Lagi-lagi Ana diserang oleh kelompok lain dan terjadi tawuran. Para satpam melerai dan memberi mereka hukuman. Mereka semua mendapat hukuman kecuali Ana. Ana langsung dibawa menemui Frank. Frank tiba-tiba memberi Ana narkoba dan akhirnya Ana mabuk. Tanpa basa-basi, Frank menyuruh Ana untuk melepas celana dan akhirnya Ana dikentu oleh Frank. Ana sangat stres. Ana juga sempat menyakiti Ginny. Ginny kecewa karena Ana tidak berhasil menahan godaan kelompok menyesatkan di luar sana. Lalu Ana menghampiri Cody dan memberitahunya bahwa dia ingin sendiri. Cody pun marah dan mengusir Ana dari kamarnya. Lama-lama, Ana melakukan hal yang paling ekstrim. Ana meminta untuk menyuntikkan narkoba pada tangannya. Ana mulai ketagihan dan hampir setiap hari Ana menyuntikkan obat itu. Singkat cerita, Ana merasa sakau karena kurangnya narkoba itu. Ana menjadi seperti orang gila. Perawat curiga dan akhirnya memutuskan untuk merehabilitas Ana. Ana berangsur-angsur sembuh dan saat itu ibu Ana mengapelinya. Dia memberitahu Ana bahwa selama ini dia telah menyembunyikan kebenaran. Akhirnya ibu Ana membuat pengajuan untuk pembebasan Ana. 1 tahun pun sudah dilalui Ana. Akhirnya Ana bisa menghirup udara segar di luar.